kembali lagi di podcast kita Pilar Budaya, Bincang literasi dan budaya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas topik yang gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya nih teman-teman. Apa tuh, Bit? Nah, jadi teman-teman di episode yang spesial ini, di episode 19, kita bakal ngebahas lebih lanjut nih, dan kenal lebih lanjut dengan sahabat perpustakaan Universitas Jember. Karena nih ya, aku ngelihat banyak banget teman-teman UNED yang penasaran banget nih Al sama kita. Wah, bener banget tuh, Bit. Sebelum itu, kita bakalan kenalan dengan narasumber-narasumber yang tak kalah keren ini. Langsung aja, boleh diperkenalkan dulu, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Iftirlina Yaumil Ahda, tapi teman-teman sahabat Pus nih biasanya sering manggilnya Mbak Firly gitu ya. Saya merupakan salah satu staf atau tenaga kependidikan di UPA Perpustakaan Universitas Jember, dan juga saat ini sejak tahun 2019 diamanahi sebagai pembina sahabat perpustakaan. Wow, Ada keren pembina kita banget. ya. Iya, Pembina strong langsung banget. binanya. Betul, kita langsung mendatangkan Oke. ini narasumbernya. Oke, langsung narasumber kita yang kedua. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama aku Lana Ramatin, biasa dipanggil Lana. Aku merupakan mahasiswa semester 7 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Untuk saat ini alhamdulillah aku diamanahi sebagai Ketua Umum Sahabat Perpustakaan 2020. Waduh, kita langsung nih ya ngambil suhunya SP nih. Betul, langsung dari atasannya ya. Bener. Nah, oke. Kalau gitu, karena kita udah kenalan dengan narasumber-narasumber kita yang keren-keren hari ini, kita langsung aja ke videonya. Baik. Nah, teman-teman, kita akan masuk di pertanyaan pertama nih untuk narasumber-narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana awal mula berdirinya sahabat perpustakaan nih? Langsung aja ke narasumber kita yang pertama, Mbak Firly. Awal mula berdirinya sahabat perpustakaan itu sebenarnya saya bukan termasuk founder ya di sini. Karena saat saya masuk di UNED, saat 2018 saya masuk di UNED tuh sahabat perpustakaan baru launching. Oh, Februari itu Maret sahabat perpustakaan launching. Kalau dari cerita-cerita dari sebelum-sebelumnya ya, pembina sebelumnya itu sahabat perpustakaan ada karena dilatar belakangi oleh UPA Perpustakaan yang ingin kegiatan-kegiatan literasinya itu sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa. wah, Nah, jadi UPA Perpustakaan ingin bahwa kegiatan literasi ini dari dan oleh mahasiswa, Wah, seperti itu, dan untuk mahasiswa gitu. Jadi untuk cara itu kita akhirnya menggandeng teman-teman mahasiswa untuk gabung di Sahabat Perpustakaan. Seperti itu. wow, demokrasi banget ya UPA betul. perpustakaan kita ini. Jadi Keren. kegiatan awalnya itu sahabat perpustakaan berarti untuk mengembangkan literasi di lingkup Universitas Jember gitu Ya, ya, Mbak Firly. Benar-benar. Baik nih, selanjutnya kita akan bertanya nih terkait latar belakang berdirinya SP selain karena pihak UPA ini pengen mengembangkan literasi bagi mahasiswa sendiri, itu latar belakangnya apa sih, Mbak? Pendorongnya? Ya, tentu saja yang kedua itu promosi ya. Selain kita juga ingin memberikan sesuatu kepada mahasiswa dalam bentuk peningkatan literasi nih di lingkungan akademik di UNED gitu ya, kita juga membutuhkan mahasiswa untuk promosi perpustakaan. Wah, Karena mungkin sejauh ini ya paradigma dari masyarakat pada umumnya bahwa perpustakaan itu tempatnya yang membosankan, Iya, tempatnya kuno itu ya. mungkin pustakawannya jutek-jutek gitu ya, padahal Hanya buku doang. ya, isinya buku doang, cuma gudang buku gitu ya. Padahal Betul. sebenarnya lebih dari itu gitu loh. Saya tuh latar belakangnya dari ilmu perpustakaan juga ya. Sebenarnya S1 ilmu perpustakaan. Jadi bahwa perpustakaan tidak hanya sebagai gudang buku, perpustakaan melakukan transformasi yang mana lebih mengembangkan perannya di fungsi-fungsi lainnya nih. Nah, kita butuh peran dari teman-teman sahabat perpustakaan untuk mempromosikan itu gitu, bahwa perpustakaan tidak hanya sebagai gudang buku, tempat penyimpanan buku, tapi
peran perpustakaan tuh banyak sekali seperti itu. Wah, keren Ternyata banget ya. sahabat perpus ini bisa dikatakan jadi brand ambasadornya perpus. Nah, itu Keren banget kita. sahabat perpusnya. Terus gimana nih Mbak? Kan pertama nih sahabat perpus nggak ada. Lalu tiba-tiba ada, itu gimana perspektif dari staff-staff perpus sendiri kepada kami? Kalau perspektifnya sih, alhamdulillah teman-teman suka ya. Maksudnya seneng lah ya. Seneng kita ada yang bantu, kita ada yang ngasih masukan, kritik saran gitu. Contohnya juga banyak sekali kan program-program yang awalnya itu dari perpustakaan kemudian dikembangkan oleh teman-teman sahabat perpustakaan. Maka dari itu kan kita sudah banyak sekali merasakan gitu ya peran dari teman-teman sahabat perpustakaan, khususnya nih kemarin tahun 2024 kita tuh baru saja akreditasi ya. Wah, Dan waktu itu saya juga salah satu tim task force dari akreditasi perpustakaan UNED itu, dan salah satu di komponen 7 dan 8 itu banyak sekali yang menunjang itu dari program-program yang diadakan oleh sahabat perpustakaan. perpustakaan. Wah, Jadi keren tentu banget saja ya. perspektifnya sih sangat-sangat merasa terbantu gitu ya. Malah sebenarnya dari awal mula munculnya sahabat perpustakaan, malah perspektif yang tidak diharapkan tuh dari teman-teman mahasiswa. Jadi ada banyak sekali tantangan gitu ya di awal-awal terbentuknya sahabat perpustakaan yang menganggap bahwa sahabat perpustakaan itu ada hanya untuk membantu dalam hal teknis. Bener-bener. Iya nggak sih? Bener, Oh, bener banget. kita jadi sahabat kan paling bantu di layanan, Bener. bantu ngolah buku, gitu ya, bantu peminjaman, pengembalian. Itu menjadi tantangan tersendiri pada saat saya baru pertama kali menjadi pembina di angkatan kedua. Di situ tuh banyak sekali yang daftar di sahabat perpustakaan angkatan kedua, yang mana kita baru mau melakukan transformasi pengembangan program nih ya. Itu banyak yang merasa bahwa saya masuk di sini untuk membantu perpustakaan dalam hal layanan teknis. Akhirnya karakteristik mahasiswa yang gabung nih jadi anggota SP itu kurang memenuhi kemampuan dalam hal sisi organisatorisnya gitu. Akhirnya kita kendalanya banyak sekali itu yang menghilang anggotanya. Karena Iya, tidak karena jadi merasa dari awal. tidak sesuai dengan ekspektasi mereka yang awalnya mungkin merasa cuma bantu-bantu teknis saja. Iya. Ternyata harus disuruh buat program kerja, harus menjalankan program kerja yang mana mungkin tidak sesuai dengan ininya dia, passionnya gitu ya, passionnya kayak gitu. Jadi banyak sekali di angkatan kedua itu seperti itu masalahnya. Wow, tantangan juga ya berarti Benar, itu di awal. ternyata ya. Terus gimana nih Mbak? Dari perpusnya gimana tuh cara biar mahasiswa tuh melihat sahabat perpus tuh nggak gitu, kayak gitu dong. Ya untungnya waktu itu di angkatan pertama itu kan close track ya. Yang jadi anggota angkatan pertama itu close track, yang mana yang ikut lomba-lomba perpus, aktif di perpus kita jadikan sahabat perpustakaan. Nah, ada 7 orang tersisa dari angkatan pertama yang membantu angkatan kedua termasuk saya gitu ya. Benar-benar terjun langsung untuk menyusun program kerja, menjalankan pun iya gitu, ngasih-ngasih ide kayak mungkin program kerja yang baca dan ulas, exit space, itu benar-benar banyak masukannya itu dari demisioner dari angkatan pertama dan juga dari saya sebagai pembina gitu. Misalkan nih, bulan ini bulan Oktober butuh tema apa ya? Kebetulan waktu itu mental health ya. Yaudah kita adain aja bincang-bincang exit space itu tentang mental health kayak gitu-gitu. Jadi mereka ya teman-teman yang angkatan kedua itu cuma sekedar sebagai eksekutor saja gitu loh. Tapi konseptor semua perancangnya itu dari teman-teman demisioner dan pembina. Wah, Di sana sih. Tapi untungnya karena akhirnya di angkatan kedua sudah banyak sekali contoh-contoh program kerja, di angkatan ketiganya itu sudah mulai nih, oh SP itu seperti ini loh, dari Instagram ya, dari Instagram Ada pandangan. sudah ada pandangan. Jadi akhirnya yang daftar di angkatan ketiga dan seterusnya itu sudah tahu kalau SP tugasnya perannya itu tidak hanya sebagai di layanan teknis. Bener banget. karena kemarin teman-temanku tuh juga aku sempat ajak-ajak kan ya, kayak "Ayo ikut sahabat perpus", lalu dia bilang gini, apaan cuma nata-nata buku doang, kayak sebagai sahabat perpus kayak padahal kan perpus nggak gitu doang aja gitu. Banyak program-program kerja yang mendukung passion kita loh di Asik juga, bener banget. Tuh. Oke, lanjut.
Kalau misal Mbak Firly lihat, kan tadi Mbak Firly ngomong dari angkatan pertama ke angkatan kedua ada sedikit penurunan. Lalu dari angkatan kedua ketiga bagaimana nih Mbak Firly kinerja-kinerja? Perkembangan Iya. sahabat perpustakaan sampai sekarang nih. Sebenarnya tidak penurunan terlalu drastis ya di angkatan satu kedua, karena di angkatan satu itu kan cuma ada SP, tapi belum ada struktur organisasi yang jelas. Belum ada program kerja yang jelas. Jadi cuma ngikut program kerjanya Perpus. Kalau Perpus ada kegiatan waktu itu seminar atau talk show nih, ya udah teman SP ikut. Jadi semua konsepnya juga dari Perpus di angkatan pertama. Cuma untungnya teman-temannya tuh lebih organisator, jadi lebih bisa untuk bantu kita di si acaranya seperti itu. Nah, di angkatan kedua itu sudah mulai ada perkembangan, sudah ada struktur organisasi. Kita rancang struktur organisasi, kita buat ADART, kemudian kita buat tupoksi dari masing-masing struktur yang ada gitu. Misalnya dari divisi kan kita ada berapa divisi ya? 5 ya? Iya, Nah, itu kita rancang tuh tupoksinya agar program kerja yang diturunkan dari tupoksi itu semakin jelas. Cara kerjanya semakin jelas daripada di angkatan pertama seperti itu. Cuma emang SDM-nya saja yang tidak mendukung di angkatan kedua gitu ya. Konsepnya sudah bagus, tapi SDM-nya yang kurang mendukung. Nah, di angkatan ketiga nih, alhamdulillahnya kita mendapat orang-orang yang luar biasa gitu ya, karena dari hasil juga open recruitment yang ini dan juga sudah dari pendahulu program kerja sebelumnya sudah ada pandangan gitu ya, oh SP seperti ini. Dan di angkatan ini sudah banyak sekali pengembangan program kerja dari sebelumnya, baca dan ulas jadi ruas, kemudian kalau SSP tetap ya, cuma SSP itu lebih banyak tidak hanya nyanyi-nyanyi gitu ya, tapi banyak sekali diskusi bincang-bincang yang eh, memberikan wawasan seperti itu. Juga ada program kerja yang mendukung pemikiran kritis waktu itu. Tapi sayang sekali tidak berlanjut di kepengurusan selanjutnya karena memang terlalu berat waktu itu kerjanya. Banyak sekali sih perkembangan dari angkatan 2 3 dan itu banyak sekali perubahan program kerja. Termasuk antologi itu juga di angkatan ketiga ya. Ada antologi. Wow, udah tua juga ternyata ya. Kita emang serap karya itu sudah ada dari dulu, cuma tidak dibukukan gitu. Tapi dibukukannya di angkatan ketiga dan selanjutnya sampai dengan sekarang. Wah, Wah, keren banget ya. iya, keren-keren banget ya program kerja dari sahabat perpustakaan ini. Terus ini, itu kan dari sisi pembina nih. Gimana nih kalau dari sisi ketumnya nih? Wah, yang mana ini? Sisi yang Dari mana ini? kinerja kita nih, dari kan Mbak Lana sendiri udah 3 periode nih di Sahabat Purpose. Gimana kinerja kita dan demis-demis sebelum kita? Oke, mungkin karena aku joinnya dari tahun 2023. Aku dari 2023, 2024, dan sampai sekarang 2025. Menurut aku kinerjanya untuk anggota-anggotanya memang luar biasa, entah itu dari angkatan 23, 24, sampai 25 juga luar biasa semua. Anak orang-orangnya aktif-aktif, semuanya memang memang ingin untuk berorganisasi gitu, ingin untuk meningkatkan literasi juga gitu loh. Kayak itu sih. Emang luar biasa untuk sahabat perpustakaan. Lanjut. Cek nanti ini dihapus 4B, tanya 4B. Baik, selanjutnya nih pertanyaannya. SP ini pernah membawa pembina sahabat perpustakaan ke jenjang S Java Library Award atau Evalia yang diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia atau FPPTI di wilayah Jawa Timur pada tahun 2023. Nah, itu bagaimana sih Mbak perjalanannya sampai mendapatkan award tuh? Keren banget ya, udah Ya, keren banget loh. Jadi itu nggak sengaja sebenarnya. Coba-coba. Coba-coba Ya, coba-coba. Eh, perpustakaan itu kan biasanya memang setiap tahun kita ngada mengirimkan delegasi untuk ikut pustakawan berprestasi. Entah itu tingkat Jawa Timur maupun tingkat nasional gitu. Nah, kebetulan waktu itu di perjalanan waktu kita ada pengabdian masyarakat dari Silo tuh. Oh, yang Silo itu di perjalanan pulang ada pengumuman, ada pustakawan berprestasi nih. PPTI ngadain, tapi harus punya karya unggulan. Karya unggulan yang inovatif gitu ya, yang ada keunikannya gitu. Firly tah maju gitu karena Bu Ida waktu itu kepala perpustakaan. Ya, kepala perpustakaan sebelumnya itu Bu Ida. Nah, karya unggulannya apa Bu gitu? Sahabat perpustakaan aja.
Itu unik loh. Memang sih banyak sekali sahabat perpustakaan tuh banyak di masing-masing perguruan tinggi tuh ada. Cuma yang kayak kita tuh kayaknya kita aja gitu ya. Oh, iya. Uniknya mungkin ada uniknya gitu loh. Coba aja karya mulainya sahabat perpustakaan dibuat tulisan. Akhirnya saya mengirimkan CV, mengirimkan karya unggulan saya buat tulisan waktu itu tentang sahabat perpustakaan gitu ya. Dan alhamdulillah lolos. Lolos Wow, keren untuk di banget. masuk final waktu itu 5. Di final itu ada 5 finalis ya yang lolos dari berbagai macam perguruan tinggi di Jawa Timur lah ya gitu. 5 kita lolos, terus kita mengadakan seleksi di Universitas Malang di Malang waktu itu. Terus kita presentasikan karya unggulan kita dan memang waktu itu yang jadi tantangan bagi saya itu sama jurinya disuruh jelasin keunikannya apa. Oh, Apa bedanya sahabat perpustakaan di UNED nih sama sahabat perpustakaan di Unsiah gitu ya kan ada juga tuh di Unsiah yang mana kita juga sebenarnya berkaca dari Unsia sih dulu ngadain sahabat perpustakaan itu gitu. Yang pertama kali itu Unsia. Akhirnya saya jelasin tuh program-program kerjanya tuh seperti ini dan salah satu saya bawa antologi. wah, Antologi dari teman-teman tuh kan sudah ada 3 ya kalau nggak salah. Ada 3 saya bawa tuh di depan Dewan Juri tuh saya bawa. Ini salah satu keunikan kita. Kita ada output yang dihasilkan. Jadi tidak hanya sekedar program kerja tapi kita ada output gitu ya. Ada outputnya berupa antologi ini gitu. Yang mana ini diterbitkan di tiap tahun gitu ya. Saya nggak bawa dia, saya Kayak Iya, bawa ya. iya. Akhirnya ya udah kita suruh jelasin keunikan, kemudian evaluasinya apa? Kita ada rapat tahunan. Iya. Evaluasinya di rapat tahunan. Jadi setelah saya rapat tahunan kita selalu mengembangkan program kerja yang sebelumnya ada evaluasi gitu kan. Mana nih yang perlu dihilangkan, mana yang perlu ditindaklanjuti seperti itu. Itu sudah saya jelaskan semua. Alhamdulillah dapat juara 2. Ih, Wah, Masya Allah, keren banget ya. Berkat kami bersahabat perpustakaan Bener, gitu guys. Banget. berkat ide-ide dari teman-teman perpustakaan berkat pembina kita pasti Iya, keren sekali loh pembina kita ini. ya, programnya kan idenya dari teman tuh yang Bener-bener. bawa nama baik dan saya juga ingin sekali gitu ya mengenalkan sahabat perpustakaan tuh di jenjang yang lebih luas lagi gitu loh di UNED ya di lebih luas lagi di perguruan tinggi lainnya biar lebih mengenal juga sahabat perpustakaan kita tuh luar biasa sekali programnya teman-teman mahasiswa kita itu sebenarnya punya punya pemikiran kritis kalau dikasih atau difasilitasi gitu ya dikasih Kasih wadah ya. wadah gitu. Keren banget ya. Keren banget loh. Oke, selanjutnya nih. Dengar-dengar nih, program budaya lokal hasil aran akreditasi perpustakaan UNED pada tahun 2024 nih. Itu gimana sih Mbak Firly programnya? Ya, jadi di akreditasi tahun 2024 kemarin tuh kan sahabat perpustakaan saya masukkan juga di keunikan ya. Jadi ada komponen keunikan perpustakaan di situ. Nah, kemudian kita disuruh ini eh keunikannya apa gitu loh, Oh, antologi. bertanya-tanya. Ada nggak sih sisi budaya yang diangkat oleh teman-teman sahabat perpustakaan? Saya budaya lokal Jember gitu. Nah, dari situ kan belum ada ya kita ya, belum ada. Akhirnya dari situ kita kepikiran bahwa dari asesor itu ada masukan nih kita harus mengangkat budaya lokal Jember. Yang mana sebenarnya perpustakaan itu sudah punya punya layanannya. Koleksi unggulan budaya Madura ya, itu Itu ya, benar-benar. koleksi unggulan budaya Madura, Osing, dan Tengger gitu ya, yang ada di Jawa Timur gitu. Cuma memang pengembangannya belum. Akhirnya kepikiran nih, oh kayaknya mungkin sahabat perpustakaan bisa mendukung di ranah situnya. Jadi ada keunikan di sisi budaya dari teman-teman sahabat perpustakaan. Yang harapannya outputnya itu untuk pengembangan koleksi unggulan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya masukan dari asesor sih. Keren banget ya. Ternyata Iya, perpustakaan menyimpan banyak budaya di dalamnya tuh. betul. Nanti teman-teman nih yang kepo-kepo juga entah budaya-budaya Osing, Tengger, atau Madura bisa langsung ke UPA Perpustakaan itu. Betul tuh teman-teman. Jadi nggak cuma cari skripsi atau novel-novel, tapi kita juga punya banyak buku terkait dengan budaya-budaya. Keren banget ya ternyata ya. Iya, keren banget. Oke, wah. Karena udah nggak terasa nih, kita udah hampir harus menyudahi Iya. video ini. Jadi kita ini nih tanya-tanya ke Ketum dulu nih. Gimana evaluasi untuk sahabat Perpus angkatan 2025 ini? Iya. Untuk evaluasi mungkin nggak banyak ya. Untuk evaluasi dari sahabat perpustakaan 2025 mungkin terkait biasa ya untuk
anggota-anggotanya mungkin kedisiplinan ataupun manajemen waktu dari anggota-anggotanya mungkin itu juga yang perlu dievaluasi banget itu terkait pembagian tugas. Karena ada beberapa hal yang waktu di kepanitiaan itu ada yang double job, bahkan triple job juga ada itu. Itu double Banyak triple job ya. banyak yang harus kita kita apa sih kita Backup. ya, benar kita backup di backup oleh siapa oleh ini Iya. oleh si acara oleh si humas dan lainnya kita emang saling backup tapi hasil bagusnya bagus gitu jadi kita bisa bekerja sama lebih memang bekerja samanya memang lebih Membonding itu namanya. betul bondingnya lebih Kekuatan. dekat banget ya dekat banget gitu ya mungkin dan juga untuk evaluasi juga terkait untuk kegiatan kita memang lumayan cukup padat mungkin ya. Jadi kayak ada kegiatan yang kita untuk pelaksananya sudah dirancang di tanggal ini, tanggal itu ternyata ada apa? Kendala-kendala Ada lain ya. kendala-kendala lain yang itu sampai mundur dan lain sebagainya. Benar. Kendala-kendala yang tidak terduga itu sih mungkin. Oke, itu dari sisi ketum. Nah, gimana nih dari sisi pembina? Bina, untuk sahabat perpustakaan nih evaluasinya. Evaluasinya ya mungkin lebih banyak nih program kerja yang sifatnya kolaborasi ya. Jadi masing-masing divisi itu kan sebenarnya hampir sama tupoksinya. Cuma ada beberapa program kerja tuh yang kadang beririsan gitu ya. Yang bisa itu sebenarnya dalam bentuk kolaborasi. Apalagi nih di era efisiensi sekarang. Oh, waduh, efisiensi. Ya, di era Mbak Evi gitu ya katanya yang Mbak Evi. Hebat banget. Nah, kolaborasi penting untuk mengurangi jumlah program kerja dan juga mengurangi nih tadi yang katanya triple double double Iya. ya tugas tuh. Nah, itu bisa dengan Betul sih. kolaborasi bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Iya. Berarti selain efisiensi anggaran nih teman-teman, kita juga mengefisiensi proker-proker. Benar. Betul. Nah, Tapi buat teman-teman yang nggak tahu nih Al, efisiensi anggaran itu apa? Itu ada juga di podcast Bilar Budaya episode berapa? episode ke-6. 16. Bisa juga ditonton ya teman-teman. Ya, langsung cek aja di sahabat perpustakaan guys di YouTube-nya. Oke, selanjutnya nih, karena kita udah masuk sesi yang terakhir nih. Aku mau tanya untuk pembina dan juga ketum kita nih terkait harapannya buat SP ke depannya nih. Bagaimana langsung aja ke narasumber yang pertama kita. Oke. Nah, silakan ya. Silakan Mbak. Harapannya SP saat ini sudah masuk di tahun ke-7 gitu ya. Wow, hampir tua banget. Hampir tahun ke-8. Oh, Sebenarnya lahirnya SP hampir sama dengan masuk jasa. Jadi saya awal tahun 2018 saya harapannya bahwa SP bisa mencapai dalam 1 dekade dan tidak hanya dikenal di internal juga, tapi kita juga bisa dikenal lebih luas lagi di tingkat eksternal, bisa bekerja sama dengan berbagai instansi lembaga di luar sana yang memang satu visi sama kita yaitu untuk meningkatkan literasi seperti itu. Itu saja sih harapannya. Amin. Selanjutnya nih ke ketua umum kita. Oke, mungkin kalau untuk harapan dari saya sendiri untuk sahabat perpustakaan mungkin semoga kedepannya sahabat perpustakaan bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya, untuk orang-orang yang ingin meningkatkan literasinya, bisa join untuk di sahabat perpustakaan itu sendiri, lebih berdampak gitu untuk yang lainnya, betul. Ya kan? Unet ya. Sinergi dan berdampak. Betul, bisa itu. Nah, teman-teman, tadi adalah sesi tanya jawab terakhir kita nih dengan narasumber kita yang keren-keren hari ini. Nah, kita mau pamit undur diri. Sebelum itu kita mau minta maaf dulu jika ada salah kata, salah perbuatan dari kita berdua. Sampai jumpa di episode Bilar Budaya selanjutnya. See you, teman-teman. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Merli dan Mbak Lana. Keren banget.